Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ADI kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari ADI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha konstruksi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa konstruksinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus hukum terkait KPPU. Jadi mereka kena denda ya teman-teman. Jadi ketika dendanya sudah dibayarkan, maka kasus ini juga sudah dianggap selesai. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 51% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49%. Terus dari segi pendapatannya kita bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 ini, dari 2014 sampai 2018 cukup konsisten mengalami kenaikan ya, dan 2019 mengalami penurunan sedikit. Dan kalau kita lihat dari kuartal ketiganya di 2020 dengan 2019, maka kita bisa mendapatkan mengalami penurunan sebesar 4,5%. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 25,9%. Terus dari segi net profitnya, teman-teman bisa lihat juga dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan di 2020 ini, terutama di kuartal 3 ya, kalau kita lihat dari 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 95,6%. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari net profit sebesar 96,9%. Dan hal ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman. Jadi mengalami net profitnya mengalami penurunan cukup signifikan. Terus dari segi asetnya dari 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya 4,4%. Terus dari segi modalnya mengalami penurunan ya di 2020 ini sebesar 17,6%. Oke teman-teman, jadi ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan cukup banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama ada NPM atau net profit margin. Untuk di 2020 ini di 0,18%. Tetapi ini force major ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari history yang lainnya, mungkin kita bisa mendapatkan untuk NPM dari ADI ini sekitar 4% lebih, 2% sampai dengan 4% lebih. Jadi di range seperti itu ya untuk NPM-nya. Dan karena net profit-nya turun sangat signifikan, membuat EPS-nya juga mengalami penurunan signifikan. Untuk 2020 ini menjadi 6. Tapi kalau secara biasanya mungkin di sekitar 179 sampai 184 ya. Dan membuat pernya menjadi 314,71. Dan hal ini kan disebabkan oleh dari segi harga yang mengalami kenaikan, tetapi dari segi EPS yang mengalami penurunan sangat signifikan. Terus dari segi value-nya untuk ADI ini sekarang di 1556. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1795, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,15 kali. Jadi untuk ADI ini sudah di atas 1 ya untuk dari segi PBV-nya. Kalau kita lihat dari 2019, mungkin PBV-nya masih sangat rendah ya ini. Terus dari segi DER-nya di 5,54 kali. Jadi untuk DER-nya itu sudah di atas 1. Dan kalau secara histori pun memang yang paling rendah DER-nya pun di 2,23. Jadi untuk perusahaan ADI ini memiliki hutang yang sangat besar ya. Terus dari segi ROE di 0,37% karena dari net profit-nya mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat secara biasanya mungkin ROE-nya kita bisa mendapatkan sekitar paling rendah di 5,81. Tetapi rata-rata di 8, 10, sampai 9. Mungkin kita bisa mendapatkan ROE rata-ratanya di sekitar 9% ya. Terus untuk ROA di 0,05%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga ADI ini di 1795. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1650. Jadi untuk ADI ini memiliki margin of safety minus 8%.
Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama ada produk dan jasa, saya berikan status oke karena perusahaan ini konstruksi ya, yang dimana di Indonesia ini masih banyak pembangunan. Jadi saya bisa melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG, saya berikan status oke karena pemegang saham mayoritasnya negara. Yang kedua, kasus KPPU menurut saya bisa segera diselesaikan. Untuk revenue saya berikan status oke karena mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih menurut saya sangat wajar ya di masa pandemi seperti sekarang. Tetapi untuk dari segi net profit saya berikan status no karena mengalami penurunannya lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena asetnya selalu mengalami kenaikan. Tetapi untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Dan sekarang malahan di atas 5. Terus dari segi book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan status no pada sektornya. Untuk ROE saya berikan status no karena tidak 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk perusahaan ADI masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli perusahaan ADI ini? Sebenarnya teman-teman kalau saya lihat perusahaan ADI ini sebenarnya masih bisa dikatakan cukup fair value ya. Tetapi karena hutangnya sangat besar dan dari segi net profit yang sangat rendah di tahun 2020 ini, jadi menurut saya menjadi pertimbangan bagi saya untuk masuk ke perusahaan ADI ini. Jadi untuk sementara palingan saya hanya menjadikan watchlist bagi saya, dan saya lihat mungkin jika harganya koreksi lebih dalam mungkin akan ada pertimbangan bagi saya untuk masuk ke perusahaan ADI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan nanti saya akan buatkan listnya, jadi teman-teman bisa voting di situ. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.